Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Kirana, saya mahasiswa UBK jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 1101180163. Kali ini saya akan membacakan dan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis. Adapun dosen pengampu kita yaitu Bapak Tri Okta Sulfat Kimiawan SIKOM MM. Oke, kita langsung aja. Di sini ada 4 soal. Ya, langsung aja soal pertama. Ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan. Jadi ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Ya. Jawaban saya seperti ini. 1. Memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. 2. Membujuk atau persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. 3. Melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan yang lain. Walaupun jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing gitu. Itu jawaban yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. Nah, oke, jawaban saya seperti ini. Nomor 2, 7 fungsi surat bisnis. 1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau bagi pengirim surat. Nah, dalam kaitannya dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. 2. Alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain sebagainya. 3. Alat buku tulis. Nah, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, dan surat kerjasama dan lain-lainnya. 4. Alat untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan pada saat dibutuhkan. Surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat sebagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Tuh. 5. Bukti sejarah atau historis, misalnya surat izin pendirian usaha, surat kepilotan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis gitu. 6. Pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. 7. Media promosi bagi pengiriman surat. Nah, itu soal dan jawaban nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti ini. Sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Oke. Yang pertama, jawaban saya seperti ini. 1. Surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi sebagai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, surat pemesanan dapat dilakukan secara perseorangan maupun organisasi bisnis.
2. Surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Misalnya, surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. 3. Surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain dengan cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional. Karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang rasain dirugikan. Surat pengaduan ini menjadi salah satu cara bagi pelanggan kepada pihak lain, yaitu manajemen perusahaan, untuk mengungkapkan ketidakpuasan tersebut yang dapat dikirimkan langsung melalui pos, fax email, atau email. Nah, gitu ya. 4. Surat permintaan informasi. Surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan, dan pelatihan, jasa perbaikan, dan sebagainya. Nah, 5. Surat ucapan selamat. Nah, surat yang dikirimkan oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang. Nah, kelompok maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan dan pekerjaan. 5. Surat ucapan selamat. Nah, surat yang dikirimkan oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Misalnya, pemberian ucapan selamat kepada seorang yang telah berhasil menemukan teknologi baru, ucapan selamat atas peluncuran produk baru, dan lain sebagainya. Gitu. 6. Surat pemberitahuan. Surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga, institusi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain. Misalnya, perihal pindah alamat, kantor perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian pimpinan, perubahan harga. 7. Surat penagihan. Nah, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Surat penagihan ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta memilih tata yang familiar, diikuti bahasa yang sopan, tapi tidak emosional. Gitu. 8. Surat peringatan. Surat yang ditulis oleh seorang ataupun organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang berisi peringatan atas sebuah hal. Misalnya, surat peringatan kepada debitur atau untuk segera melunasi hutangnya, atau surat peringatan untuk pelanggan agar tidak tertipu dengan produk tiruan atau bajakan. Lanjutnya yang ke-9, surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Gitu. 10. Surat pengumuman. Surat yang digunakan oleh seorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang dilakukan dengan cara tertentu, seperti pengumuman dipasang di papan pengumuman atau media massa. Itu 10 ya. 11. Surat undangan, RUPS. Salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan. Strategis seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya.
Tuh. 12 surat kuasa. Surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa berisi antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan jabatan, tanda tangan, masalah yang dikuasakan, tanggal pembuatan dan masa berlaku surat kuasa tersebut. Nah, itu yang 12. 13 surat perjanjian. Surat yang berisi suatu perjanjian dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak lain tentang suatu hal. Hal yang digunakan untuk membuat suatu surat perjanjian adalah surat bersegel yang dilengkapi dengan nilai materai tertentu. Misalnya materai 10.000. Melalui surat ini, kedua belah pihak yang terkait harus menyepakati apa saja yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4, menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Dan jelaskan. Oke, ini soal jawaban saya. Soal nomor 4 tuh 3 tahapan penting dalam bernegosiasi menurut Case seperti ini. 1. Tahap perencanaan. Itu tahap perencanaan itu sebelum negosiasi. Tahap perencanaan merupakan hal yang penting dalam bernegosiasi. Maka dari itu diperlukan strategi dalam bernegosiasi. Ada 3 poin tahap perencanaan, yaitu 1. Sasaran negosiasi. Penentuan sasaran negosiasi sangat penting sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Poin kedua, strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi dengan beberapa cara strategi kooperatif, kompetitif, dan analitis. Poin ketiga itu proses negosiasi. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Itu. Sama ya. Yang kedua, tahap implementasi. Itu selama negosiasi. Ya, selama negosiasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi. Implementasi memiliki beberapa komponen yang antara lain. A. Taktik cara Anda. B. Taktik bekerja sama. C. Taktik tidak bertindak apa-apa. D. Taktik melangkah ke tujuan lain. Yang nomor 3, tahap peninjauan atau setelah negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan antara lain. 1. Untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. 2. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. 3. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Nah, itu 3 tahapan penting dalam bernegosiasi menurut Case ya. Nah, jadi 3 poin. Tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Nah, oke, itu semua jawaban dari semua soal ujian akhir semester kita di awal Agustus ini. Nah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Okta, Pak Tri, Okta, Sulfa Kimiawan SIKOM, MM yang selama semester ini udah mengajarin kita berbagai banyak hal. Dan bagai mata kuliah ini sangat membantu. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.